Hi guys, how are you? Welcome back to our class. Today's lesson you are going to analyze of descriptive text. Hai semuanya, apa kabar? Di video kali ini kita akan kembali membahas tentang bagaimana kita cara menganalisis daripada descriptive text. Kalau di pelajaran sebelum-sebelumnya we have learned how to write a descriptive text, bagaimana cara menulis descriptive text. Namun pada video kali ini kita akan menganalisis dan menggunakan tabel analisis khusus pada descriptive text. Ya, jadi kita akan menganalisis sebuah teks atau paragraf yang berhubungan dengan descriptive text. Apa saja yang terkandung atau ada di dalam tabel analisis tersebut. Oke, jadi kita bisa lihat pada slide ini. Yang pertama yaitu adalah contohnya dulu ya, buffalo. I will read it for you first. Saya akan bacakan sama kalian duluan ya. Buffalo are big, strong, dark color mammals with hug horns. African buffalo live in herds of several hundred, usually near the water, as they love to wallow in mud. African buffalo have very bad tempers, so humans have never managed to tame them. Water buffalo are found in the weather areas of Asia. Few are found in the wild now, and they are mostly kept as farm animals. While the buffalo have been domesticated for 30,000 years, they are used to pull carts and plow, but they can keep for their meat, milk, and hide. Only a few survive in the wild. In Asia, buffalo are released to run free in the swamps of the northern territory of Australia. Ini adalah salah satu contoh daripada mendeskripsikan tentang kerbau. Oke, jadi bagaimana dalam menganalisisnya? Kita akan analisis seperti ini. Kita tentukan pertama adalah main idea and then the details fact. Yang kita pertama harus tahu adalah main idea. Main idea itu apa? Gagasan utama. Biasanya gagasan utama itu terletak pada paragraf utama ya, di barisan yang paling awal. Itu biasanya muncul gagasan utama. Biasanya ada juga mixing ya, bisa di awal atau di akhirnya. Oke. Jadi di bagian pertama adalah buffalo are big, strong, dark color mammals with hug horns. Ya, jadi ini adalah spesiesnya. Jadi gagasan utama menjelaskan bahwa kerbau itu adalah binatang yang besar, kuat ya, dan dia juga memiliki warna gelap ya, hewan mamalia yang berwarna gelap ya, dan dia juga memiliki tanduk yang besar. Jadi itu adalah bagian main idenya khusus pada spesies ya. Di sini masuk ke spesiesnya, jenisnya apa ya, bahwa kerbau itu adalah jenis mamalia. Kemudian habitat ya, habitatnya masuk ke dalam detail fact-nya. Oke, yang nyata yang bisa kita tahu tentang kerbau dari berdasarkan teks tadi ya. Jadi water buffalo are found in the weather areas of Asia. Itu yang pertama. Few are found in the wild now. Hanya beberapa yang bisa ditemukan lagi di liar. Kemudian only a few survive in the wild in Asia. Jadi ini adalah yang kita bisa temukan pada habitatnya ya. Faktanya dalam habitatnya tempat tinggalnya atau hidupnya seperti ini ya, bahwa dia hanya tinggal beberapa lagi. Kemudian masuk ke habit. Oke, habit, nah itu adalah kebiasaan dia. African buffalo live in herd of several hundred, usually near the water. Jadi biasanya mereka itu tinggal di dekat air. Kemudian mereka juga suka bermain lumpur ya, itu pada kerbau pada habitnya. Selanjutnya itu adalah physical characteristic, masuk ke ciri-ciri bagian tubuh ya. Kembali dijelaskan big, strong, and color, dark color. Dia memiliki kemudian hug horns, tanduk yang besar. Dia secara ciri-ciri bagian tubuhnya yaitu adalah besar, kuat, dan warna gelap. Oke, kemudian emotional character. Jadi dia juga memiliki karakter ya, khusus bagian emosionalnya. Kemudian African buffalo have very bad temper. Dia juga memiliki temper yang buruk ya, dia juga bisa mengamuk atau marah. Tapi kalau nanti tidak ada bagian emotional characternya, kamu bisa buat not available atau di situ kamu bisa kosongkan saja.
Oke, kemudian fungsinya, kegunaan pada manusia juga tadi disebutkan. Oke, jadi adalah the human have never managed to tame them. Jadi ini semuanya adalah bagian fungsinya. Ada juga tadi disebutkan di apa bagian digunakan sebagai hewan peliharaan di ladang, farm animals. Itu biasa digunakan fungsi daripada kerbau bagi manusia, ya. Dan itu disebutkan. Kalau tidak disebutkan, maka kamu bisa kosongkan atau kamu tulis saja di situ not available, tidak ada. Oke, pada teks tadi. Ya, jadi tugas kamu adalah coba kamu analisis dulu ini. Ya, kamu perhatikan tentang teks di bawah ini. Ya, ini tentang sapi atau cow. Ya, kamu buat dalam bentuk tabel analisis. Mulai dari main idenya, kemudian spesiesnya, ya, kemudian karakternya, habitatnya, kebiasaan dia, habitnya bagaimana, kamu masukkan semuanya ke dalam tabel analisis, ya, dan terakhir fungsinya untuk apa, dan ini sambungannya. Oke, jadi tugas kamu masukkan ke dalam tabel analisis seperti contoh yang sudah saya buat di atas tadi. Oke, itu saja tugas kamu. Sekali lagi, buat ini masuk ke dalam tabel analisis seperti contoh yang di atas ini. Ya, kamu sesuaikan berdasarkan tabelnya. Oke, itu saja pelajaran kita pada kali ini. Cukup mudah bukan? Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan di rumah, ya. Jangan pergi kemana-mana dan tetap kenakan masker Anda. Oke, I think that's enough for today. See you and God bless you.